Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah kaum muslimin dan juga muslimah rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Rabbul Alamin. Ya. Rabbul Alamin artinya dialah Allah yang telah menciptakan dan juga menguasai serta mengatur seluruh alam semesta. Yang dengan sifat rububiyahnya Allah itu, Allah telah menciptakan kita beserta dengan kenikmatan yang ada pada diri kita. Sehingga kita wajib mensyukurinya dengan hati, lisan dan juga anggota badan kita. Bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dan kita buktikan rasa syukur itu dengan menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan bertakwa kepada Allah itu dalam segala keadaan. Dalam keadaan kita senang, ketika mendapatkan kenikmatan, maka cara bertakwa kita adalah bersyukur. Adapun ketika kita tertimpa musibah atau sedang susah, maka cara bertakwanya adalah dengan cara bersabar. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir Al-Quran, dan kita masih pada tafsir dari surah Al-Fatihah. Di pertemuan yang lalu kita membaca ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu selesai. Dan sekarang kita masuk tsumma qala ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqimah. Jadi setelah kemarin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami beribadah atau menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka di ayat berikutnya Allah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan permintaan. Ini doa. Ihdinas siratal mustaqimah, yang artinya tunjukkanlah kepada kami. Ihdina dari kata hada yahdi hudan au hidayatan. Artinya apa hidayah? Petunjuk. Ihdi itu doa. Tunjukkanlah kepada kami. Jadi kita berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah as-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kemudian Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim." Maksudnya adalah dullana, tunjukkanlah kami, wa arsyidna, dan bimbinglah kami, wa waffiqna itu artinya dan berikanlah taufik kepada kami. Ya, taufik itu
persamaan kata dari hidayah. Jadi sama artinya ini, tunjukkanlah kepada kami juga ilas siratil mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Nah, apa itu jalan yang lurus? Wahwa, yaitu at-tariqul wadhihu, jalan yang terang, jalan yang jelas, al-musilu ilallah, yang bisa menjadi wasilah. Musilu menjadi wasilah, mengantarkan ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di dunia ini, tujuan akhirnya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang yakin, Pak. Sesuatu yang yakin, tidak ada yang bisa mengingkari ataupun ragu-ragu, itu nggak mungkin. Kalau kita itu hidup di dunia pasti akan menghadap Allah. Ya, kapan itu menghadap Allah? Ya ketika meninggalkan dunia, kan itu. Hidup di dunia sementara, nanti bakal meninggalkan dunia, itu wafat, atau mati. Nah, maka dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar membimbing kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yang bisa mengantarkan kepada Allah. Ya, artinya apa mengantarkan kepada Allah di sini? Wa ila jannatihi, saya mengatakan itu. Dan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk keyakinan di dalam agama Islam ini, seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah, itu nanti di akhirat akan mendapatkan surganya Allah. Itu adalah suatu kenikmatan. Kenikmatan yang kekal abadi. Nah, kemudian ada bonusnya. Nah, dan bonusnya ini bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar keimanannya itu akan mendapatkan atau berjumpa dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita terus berdoa agar bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman atau yang kufur terhadap Allah, nah, itu nanti akan mendapatkan hukuman, tidak bisa melihat Allah, tidak mendapatkan kenikmatan. Sebagian kaum muslimin ada yang diancam, ya, ini ancaman, istilahnya dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis, itu yang mengancam, ya, bahwasanya nanti Allah tidak akan melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan ini dan itu. Itu ada banyak redaksinya. Di antaranya misalkan ada orang yang menjulurkan pakaiannya atau menjulurkan kainnya, ya, melebihi mata kaki, ada hadisnya itu, ya, dengan sombong. Nah, itu nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Tidak akan melihatnya nanti di akhirat. Artinya orang itu juga nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya murka, itu namanya adab, bukan kenikmatan. Ibaratnya kita di dunia saja, kalau kita sudah berkeluarga, ya, antara suami istri, ya, orang tua dengan anak. Kalau marah itu kan nggak mau melihat, nggak mau melihat, kemudian dibiarkan, itu dijarke saja, dicuekkan. Nah, itu merupakan adab, siksaan. Tapi kalau orang sedang senang, sedang baik-baik saja keadaannya, itu pasti akan saling melihat, saling memandang. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala min babil aula, lebih utama lagi dengan maha sucinya. Jadi kita nanti di akhirat sebagai seorang yang muslim dan beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah dalam surah ini, surah Fatihah, baik dalam salat ataupun di luar salat. Kalau kita berdoa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, artinya demikian. Jadi kita meminta kepada Allah agar menunjukkan jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah wa ila jannati, dan kepada surganya. Nah, lalu bagaimana caranya? Saya menyebutkan wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Yaitu dengan cara Allah itu menunjukkan kepada kita tentang ma'rifatul haq, ya, mengenali kebenaran dengan mengetahui al-haq, kebenaran, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Nah, ini penting, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Karena ada sebagian manusia itu tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Atau sebaliknya, orang itu semangat beramal
Tapi ternyata tidak benar amalannya itu. Ternyata amalannya salah. Jadi dua ini harus ada semua. Ya, mengenali kebenaran yaitu ilmu, gitu. Wal amalu bidan, mengamalkan kebenaran itu, mengamalkan ilmunya. Nah, oleh karena itu Syekh pun melanjutkan di sini, hidayah itu ada dua macam itu. Fahdina ilas sirati wahdina fis sirati. Jadi ada, maka tunjukkanlah kepada kami ya Allah ilas sirat, ilas sirat, menuju kepada jalan. Jadi ada ila menuju kepada syarat jalan, wahdina fis sirat. Nah, dan tunjukkanlah di dalam jalan. Jadi hidayah itu ada yang mengantarkan menuju kepada, dan ada hidayah yang berada di dalamnya. Jadi, logikanya mudahnya, ihtina ila sirat itu ketika seseorang belum mengenal Islam, maka Allah berikan hidayah agar orang itu menuju agama Islam. Kemudian dia mau masuk agama Islam. Kemudian di dalam agama Islam itu dia belum tahu mengapa-ngapain. Ibadah itu bagaimana caranya, terus Islam itu isinya apa. Nah, ini butuh hidayah fisirat, hidayah di dalam jalan yang lurus itu. Nah, ini dua-duanya penting. Jadi ada hidayah ilmu dan juga ada hidayah amal tadi. Ilmu itu untuk kita mengetahui tentang kebenaran, amal itu untuk kita bisa mengamalkan. Kemudian saya pun mengatakan fal hidayatu ilas sirati, maka hidayah yang mengantarkan ilas sirat menuju kepada as-sirat, yaitu jalan yang lurus tadi, maknanya adalah luzumuddinil Islam, menetapi agama Islam. Jadi tetap di agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan terhadap apa saja selain dari agama Islam ini, ya, dari agama-agama yang lain. Nah, ini adalah hidayah ilas sirat. Adapun wal hidayatu fis sirat, dan hidayah di dalam jalan fis sirat itu tashmalu al hidayata li jami'i tafasili ad-diniyati ilman wa amalan. Adapun hidayah di dalam jalan itu mencakup hidayah untuk semua rincian-rincian yang bersifat agama, berupa ilmu dan amal. Jadi dua-duanya hendaknya kita pikirkan di dalam hati kita ketika kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini kita harus apa? Mendatangkan dalam hati kita tuh niat kita doa tuh minta apa? Karena sungguh ketika kita berdoa itu Allah akan mengabulkan doa kita atau memberikan apa yang kita minta itu sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kalau kita hanya sekedar omong aja tapi nggak tahu maknanya, ya kurang merasuk itu. Meskipun itu di bawah kehendak Allah, terserah Allah, nanti Allah kabulkan pun juga tidak ada masalah itu. Nah, namun ketika kita meminta tentunya kan kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Nah, bukan orang yang minta dengan santai-santai, berarti kita nggak butuh, misalnya gitu. Kalau kita mintanya santai itu berarti kita nggak butuh. Kita harus benar-benar minta dengan sungguh-sungguh dan tahu apa yang kita minta. Nah, dan di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim ini mengandung makna tadi, hidayah yang bersifat ilmu dan hidayah yang bersifat amal. Nah, dan alhamdulillah misalkan di tempat kita ini sudah mulai ada majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ilmu. Nah, itu merupakan di antara nikmat yang Allah berikan, hidayah berupa ilmu. Nah, tinggal kita berusaha untuk istiqomah serta berdoa agar Allah juga memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi sebagaimana di awal dulu kita sampaikan, namanya orang belajar itu berproses. Pelan-pelan ya. Yang penting apa? Dapat ilmu, kemudian dia amalkan sedikit demi sedikit sambil terus berdoa. Ya, meskipun terkadang kita sudah tahu ilmunya, tapi kita belum bisa mengamalkan, itu minimal itu kita tahu hukum asalnya. Oh ternyata ilmunya seperti ini. Adapun kita kok belum bisa mengamalkan, nah itulah fungsinya kita istighfar. Nah, fungsinya kita
memperbanyak istighfar kepada Allah, ya diantaranya itu ketika kita tidak bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Jadi bukan istighfar itu hanya ketika orang itu telah berbuat dosa atau berbuat salah. Jadi kalau ada orang yang nasihati kita, Mas bu istighfar, Pak istighfar, 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 memang aku salah apa? Nah, itu orang tidak tahu diri itu. Oh, kayak selalu benar itu. Ya. Ketika orang merasa benar itu berarti dia udah salah itu. Karena dia tidak mengetahui hakikat manusia itu apa. Karena hakikat manusia itu apa? Al-khata' kan itu. Yang banyak berbuat kesalahan, wanisian dan juga kelupaan. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya Rasulullah bersabda, wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang sering berbuat salah itu apa? Tawwabun, sering tobat. Ya, sering istighfar. Jadi dia merasa dirinya itu banyak kesalahan, banyak kelupaan, banyak dosa sehingga banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Di antaranya tadi ketika kita belum bisa mengamalkan ilmu. Nah, itu manusiawi, sebetulnya manusiawi, tapi kita harus tahu, harus sadar diri kalau itu salah. Sehingga kalau ada orang yang menasihati, kita terima nasihatnya dengan lapang dada. Ya, ketika kita belum bisa mengamalkan, misalkan alhamdulillah sudah bisa sholat fardu berjamaah, namun sholat sunnahnya masih kurang, atau sebagian tetangga kita mungkin ada yang sholat fardu tapi di rumah belum bisa berjamaah di masjid. Nah, mungkin kita nasihati atau mereka belum mendapatkan hidayah untuk mengamalkan itu. Ada yang mungkin sudah tahu ilmunya tapi belum bisa mengamalkan. Maka perlu banyak-banyak istighfar dan terus berdoa kepada Allah agar diberi hidayah amal tersebut. Kemudian saya melanjutkan, fahada du'a'u, maka doa ini min ajma'il ad'iyati, merupakan atau termasuk dari doa yang sangat mencakup, ajma', mengumpulkan banyak perkara. Banyak perkara sudah tercakup di dalamnya. Di antara ilmu dan amal itu sudah mencakup semua perkara, karena kita tidak bisa lepas daripada ilmu dan amal. Wa anfa'iha lil abdi, dan doa ini merupakan doa yang paling bermanfaat. Anfa'i, yang paling bermanfaat daripada doa itu lil abdi, untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bingung mau berdoa apa, doa ini aja, baca surah Al-Fatihah itu isinya sudah ada doanya. Kemudian saya mengatakan di sini, walihada wajaba 'alal insani an yad'u Allah, Nah, oleh karena ini wajaba 'alal insani, wajib atas seorang manusia itu an yad'u Allah, untuk senantiasa berdoa kepada Allah bihi, dengan doa tersebut. Ya, dengan doa meminta hidayah. Fi kulli raqatin min salatihi, dalam setiap rakaatnya dari salatnya, li daruratihi ila dzalik, karena daruratnya. Darurat itu dari bahasa Arab, artinya darurah itu perkara yang sangat penting, ya, sangat dibutuhkan. Kalau bahasa kita itu kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Jadi kita harus senantiasa berdoa minta hidayah. Nah, kemudian kadang itu ada orang salah paham. Ketika orang itu tidak memahami tentang mana hidayah tadi. Ketika hidayah itu ada yang ilas sirat dan ada hidayah yang fisirat. Ketika ada saudara kita, ya, mendoakan kepada kita, semoga Allah memberimu hidayah, itu kadang ada orang yang tersinggung. Nah, dikiranya aku kok mbok dongake untuk hidayah, apa aku tersesat. Nah, kadang gitu. Oh, ditungake semoga dapat hidayah. Itu bukan karena tersesat, itu tadi namanya hidayah itu ada dua. Ada hidayah ilmu dan ada hidayah amal. Dan seorang manusia itu tadi namanya kehidupan itu belajar, itu berproses, tidak mungkin seorang itu sempurna punya ilmu segala itu, nggak mungkin. Jadi dia tetap butuh ilmu, butuh hidayah terus. Jadi alhamdulillah kalau ada yang orang yang mendoakan kita, Allah yahdik, ya, semoga Allah memberikan hidayah padamu, kita aminkan aja. Amin, ya, wa anta kadzalik, dan juga demikian kamu. Jadi balas doanya, kamu juga semoga Allah memberikan hidayah padamu.
Jadi saling mendoakan. Jadi tidak usah istilahnya apa baper, tidak usah sensitif, tidak usah marah ketika ada orang yang mendoakan semoga Allah memberikan hidayah padanya. Nah, kita amini aja ini. Bahkan di sini wajib bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, baik di dalam sholat kita ataupun di luar sholat, karena pentingnya perkara ini. Kemudian sama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah ini pada kalimat doa, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berdoa itu ada adab-adabnya. Nah, di antara adab-adab berdoa ketika kita minta kepada Allah adalah dengan cara memuji Allah terlebih dahulu. Ya, memuji Allah terlebih dahulu. Sebagaimana ayat ini kan ihdinas siratal mustaqim kalau dalam mushaf itu ayat yang ke-6 ya. Kalau dalam hadis qudsi yang kita sampaikan itu ayat yang ke-5. Nah, ayat-ayat sebelumnya itu kan pujian-pujian bagi Allah. Ya. Di awal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, itu pujian bagi Allah. Maha Pengasih lagi Penyayang. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah dengan pujian yang mutlak, yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Kemudian kita puji lagi dengan menyebut nama dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa hari pembalasan. Nah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, nah, bahkan kita mengaku bahwasanya kita itu iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita itu beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah itu kita minta pertolongan. Nah, setelah kita memuji kemudian mengakui peribadahan kita kepada Allah, baru kita meminta. Jadi jangan orang itu tiba-tiba ya Allah kasih rezeki aku, ya Allah minta uangnya, tiba-tiba gitu tanpa ada basa-basi, ya. Itu bukan adab seperti itu. Ya. Di antara adab peminta, ya adab berdoa itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bahkan dalam penjelasan para ulama yang lain, disyariatkan juga ketika kita ingin berdoa juga memperbanyak sholawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita memuji Allah dan kita bersolawat atas Nabi, baru kita isi dengan doa-doa yang kita inginkan. Nah, di antara doanya ini dalam surah Fatihah adalah minta petunjuk kepada Allah. Ya, petunjuk berisikan tentang ilmu dan amal. Kemudian makna as-siratal mustaqim. Syekh Abdurrahman bisa dia rahimahullah taala mengatakan wa hadzas siratul mustaqim. Dan jalan yang lurus ini yang kita minta dalam doa tadi, ihdinas siratal mustaqim. Di ayat berikutnya Allah taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adalah siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim, engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Jadi ketika kita minta jalan yang lurus itu kayak gimana sih kan gitu. Nah, kita penasaran. Ternyata dalam surah Al-Fatihah sudah dijelaskan setelahnya. Nah, ini namanya tafsir ayat bil ayat atau Quran bil Quran. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang berikutnya atau ayat yang lainnya. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah telah beri kenikmatan kepada mereka. Nah, siapa itu mereka? Yang Allah telah beri nikmat pada mereka, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihina. Itu mereka itu adalah para nabi, ya, an-nabiyyin, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur keimanannya. Nah, dikatakan as-siddiq ini adalah derajat yang kedua setelah para nabi. Nah, oleh karena itu kalau kita ditanya orang yang paling mulia
setelah Nabi. Nah, kalau Nabi yang paling mulia kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliau itu luar biasa keimanannya. Beliau itu luar biasa gelarnya apa? As-Siddiq, orang yang sangat jujur keimanannya. Ya. Ini terbukti ketika apa? Setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan sesuatu hal yang gaib, yang orang lain itu nggak mau nerima akalnya, gitu. Beritanya nggak masuk akal. Itu Abu Bakar As-Siddiq langsung beriman. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah langsung beriman. Nah, ini merupakan bentuk apa? Jujurnya keimanan beliau, benarnya keimanan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka beliau termasuk dalam kalangan as-siddiqin. Nah, seperti contoh kasus kejadian Isra Mi'raj. Nah, itu hal yang tidak masuk akal di masa itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pun langsung beriman. Demikian pula ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika para sahabat yang lain itu karena saking sedihnya, ya, siapa yang tidak sedih ketika nabinya meninggal sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika sahabat itu banyak yang terlalu terbawa dengan emosi kesedihannya, ya, mereka mengatakan tidak mungkin, ya, nabi kita itu meninggal. Ya, ibaratnya kalau kita kehilangan keluarga kan kayak gelo banget itu, kayak sedih banget itu. Kayaknya tadi baru ngobrol masih sehat kok tiba-tiba meninggal. Itu ketika para sahabat itu keimanannya goncang, ketika Rasulullah sudah wafat, bahkan banyak yang murtad, banyak yang murtad waktu itu. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan para sahabatnya bahwasanya Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Beliau adalah hambanya Allah. Yang mana makna daripada hamba itu adalah seseorang yang beribadah. Seseorang yang beribadah itu berarti dia manusia biasa. Tapi beliau adalah Rasulullah, utusannya Allah. Jadi punya keistimewaan, ya, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau beliau adalah manusia biasa, pasti juga akan merasakan meninggalkan dunia ini. Karena Allah juga berfirman, innaka mayyitun. Sungguhnya kamu itu juga akan mati. Dan kita semua, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, segala sesuatu yang memiliki jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Nah, dan disitulah ujian keimanan manusia di saat itu. Ya, di zaman Rasulullah SAW dan beliau Abu Bakar As-Siddiq yang sangat teguh keimanannya, ya, percaya bahwasannya, ya, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah, maka Allah itulah yang maha hidup. Ya, Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Sedangkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka beliau juga manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salat dan salam atas beliau. Nah, ini dari orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Dari kalangan nabi, kemudian siddiqin, nah, setelahnya adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang meninggal syahid, ya, dalam medan peperangan, ya, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun syahid-syahid yang lainnya. Nah, banyak kategori yang mati syahid, ada yang mati karena tenggelam, itu juga dikatakan mati syahid. Kemudian ada yang mati karena semacam pandemi sakit perut, itu juga mati syahid. Kemudian ibu yang meninggal ketika melahirkan, itu juga mati syahid. Nah, itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Nah, kalau kita tidak bisa masuk dari kalangan nabiyin, kita tidak bisa masuk ke dalam kalangan siddiqin, ya, ataupun seandainya kita nggak bisa masuk dalam kalangan syuhada, maka kita, ya, insya Allah besar kemungkinan dengan berusaha dan berdoa kita masuk ke dalam kalangan orang-orang yang as-solihin, yang solihin. Itu orang-orang yang baik, yang berusaha menjalankan agama kita dengan baik. Nah, hal ini, tafsir ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, ya, ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amta Allahu alaihim. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu adalah ma'alladzina an'amallahu, bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Alladzina an'amallahu alaihim. Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Nah, itu dalam surah An-Nisa. Kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim. Artinya ghairil maghdubi alaihim itu bukan ghairi siratil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Maghdubi alaihim itu hanya dimurkai kepada mereka. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah berikan kenikmatan. Sedangkan selain jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah murkai. Nah, siapa itu yang Allah murkai? Alladzina araful haqqa. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang araful haqqa, mengenal atau mengetahui kebenaran. Namun watarakuhu, meninggalkan kebenaran tersebut, kal yahudi wa nahwihim, seperti orang-orang Yahudi dan semisalnya. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak dipungkiri. Sudah Allah takdirkan sunatullah, Allah takdirkan orang-orang Yahudi itu orang-orang pintar-pintar. Nah, orangnya pintar-pintar. Nah, sehingga mereka kalau dari sisi dunia itu mereka maju. Nah, mereka bisa menguasai Amerika. Nah, kemudian juga yang ada itu Zionis Israel. Semoga Allah membinasakan mereka dan menolong saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu mereka itu araful haq wa tarakuh, mengenali kebenaran tapi tidak mau mengamalkan, malah meninggalkan kebenaran tersebut. Wa nahwihim, dan yang semisal mereka. Jadi di sini dalam ayat ini yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah murkai itu orang Yahudi dan yang semisalnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai adalah selain Yahudi, orang yang semisalnya. Nah, baik dari kalangan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, kaum muslimin, itu ada yang terjatuh seperti itu. Ya, ketika mereka itu mengaku sebagai beragama Islam, mengetahui tentang hukum-hukum Islam, mengetahui tentang syariat Islam, tapi mereka tidak mau mengamalkan syariat Islam, tidak mau menjalankan hukum Islam, atau bahkan malah mengolok-olok Islam, ya, menjelek-jelekan Islam. Nah, ini adalah orang-orang yang diancam masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi jangan dikira bahwasanya ayat ini dimurkai oleh Allah itu hanya orang Yahudi saja. Tapi orang-orang, ya, meskipun dia itu ngaku Islam, tapi kalau tidak menjalankan agama Islam, tahu ilmu tapi tidak mengamalkan, atau bahkan justru malah menjelek-jelekan Islam, mengolok-olok Islam, nah, itu bisa jatuh ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nah, kemudian sebaliknya, wa ghairi siratid dhalin. Kalau dalam ayatnya kan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Wa itu namanya huruf athof. Nah, dalam bahasa Arab artinya itu huruf yang menyambungkan kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin artinya wa ghairi siratid dhalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, siapa itu orang-orang yang tersesat? Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin. Mereka itu adalah orang yang meninggalkan kebenaran di atas kebodohan dan kesesatan. Kan Nasara wa nahwihim, seperti orang-orang Nasara dan yang semisalnya. Nah, dalam penjelasan ulama yang lain, yang dimaksud dengan orang-orang yang tersesat itu sebalik atau lawan daripada orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai itu adalah orang yang tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Nah, sedangkan orang yang tersesat itu orang yang mau beramal, semangat di dalam beramal,
Tapi ternyata amalannya itu ala jahlim, di atas kebodohan. Ya, ngarang itu. Ya. Amal ibadahnya itu dia ngarang, tidak ada ilmu, tidak ada dasar dari Al-Quran maupun hadis. Ya. Maka dua golongan inilah dua golongan yang tidak mendapatkan nikmatnya Allah. Yang satunya dimurkai, kenapa? Karena punya ilmu, nggak mau ngamalkan. Sedangkan yang satunya itu tersesat, karena apa? Dia semangat beramal. Sebetulnya tuh orangnya baik, gitu, pengen beramal. Ya. Tapi baiknya seseorang itu tidak hanya cukup dengan niat saja, tapi harus disertai dengan cara yang benar, harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ini juga hikmah. Ya. Datangnya Islam itu bersifat pertengahan. Jadi Islam itu agama yang bersifat pertengahan. Ya. Antara agama Yahudi dan antara agama Nasrani. Islam itu datang dengan ilmu dan amal. Jadi orang-orang kaum muslimin yang berusaha menjalankan agama Islam dengan benar, maka dia adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang-orang Yahudi dan yang semisalnya itu, mereka punya ilmu. Allah beri karunia kepada mereka itu pengetahuan. Namun mereka tidak mau mengamalkannya. Tapi tentunya yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama, ya. Yang dimaksud ini ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ya, kalau ilmu dunia itu termasuk rahmatnya Allah secara umum. Yang kemarin sudah kita bahas itu tarbiyah secara umum. Allah berikan kenikmatan yang secara umum itu baik untuk orang muslim maupun non muslim semuanya dapat. Nah, tapi kalau tarbiyah yang khusus yaitu tentang agama Islam ini, ya nikmat ilmu maksudnya adalah ilmu din, ilmu agama. Nah, maka itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, itu kepada kaum muslimin. Adapun orang-orang Yahudi, mereka itu sebenarnya tahu ya, tentang agama Islam. Jadi kalau mereka itu ditanya tentang agama Islam, itu mereka tahu itu tentang kebenaran, tentang Allah Subhanahu wa taala itu mereka paham. Tapi mereka tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang-orang Nasrani, nah, itu mereka itu orang yang semangat di dalam beramal. Nah, mereka itu rajin di dalam beramal, ya, namun amalannya di atas kebodohan, ya, tidak di atas ilmu. Dan ini juga menimpa sebagian kaum muslimin. Ya. Ketika seorang kaum muslimin itu saking semangatnya ya, di dalam beribadah, tapi ternyata kadang terjatuh di dalam ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu ya, ada perbedaan keutamaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya. Para ulama menjelaskan pada dalil-dalil itu lebih utama ahli ilmu karena dengan ilmunya dia bisa mengamalkannya. Sebaliknya ahli ibadah itu meskipun dia memiliki keutamaan rajin dalam beribadah, tapi terkadang ya, dia terjatuh dalam kesalahan ya, ketika dia itu beribadah ternyata tidak ada tuntunan dari dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya melanjutkan di sini sedikit ya, masuk waktu sebentar lagi. Fahadihi as-suratu ala ijaziha. Maka surah ini yaitu surah Al-Fatihah ini ala ijaziha, di atas ringkasnya. Ini kan surat yang sangat ringkas, hanya terdiri dari 7 ayat. Qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Tapi sungguh benar-benar surah Al-Fatihah ini ihtawat ya, mengandung atau mencakup ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Mencakup apa saja yang surat dari surat-surat Al-Quran yang lainnya itu tidak mencakup di dalamnya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini mencakup segala sesuatu. Sebagaimana di awal dulu sudah kita sampaikan juga, isi Al-Quran itu ketika diteliti para ulama itu berisikan tentang 3 perkara. Ya, kesimpulan isi daripada seluruh Al-Quran itu berisikan tentang 3 perkara. Perkara pertama itu tentang akidah, nah, tentang tauhid, tentang iman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rukun-rukun iman yang lainnya. Ini perkara yang pertama.
Kemudian perkara yang kedua, Al-Quran itu mengandung tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, baik hukum fikihnya dan macam-macam itu hukum-hukumnya. Kemudian perkara yang ketiga, Al-Quran itu mengandung kisah-kisah, ya, sejarah, baik kisah-kisah orang-orang terdahulu maupun kisah-kisah nanti di hari akhirat yang akan datang. Nah, maka di dalam surah Al-Fatihah ini, ketika surah Al-Fatihah itu juga mempunyai nama lain yaitu Ummul Kitab, ya, induknya kitab, itu mengandung seluruh perkara ini. Ya, mengandung apa? Akidah, ya, mengandung tauhid, nanti akan disebutkan istilahnya tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan tauhid yang dicakupi oleh surah Al-Fatihah ini. Kemudian mengandung tentang hukum-hukum Islam, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu apa? Beribadah kepada Allah. Terdapat dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, namanya ibadah itu hanya kepada Allah. Ini merupakan hukumnya Allah. Kita harus beribadah hanya kepada Allah, dan juga isti'anah itu merupakan salah satu bentuk dari beribadah kepada Allah, dan itu juga merupakan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga mengandung kisah. Ya, kisah-kisah yaitu orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tadi. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Itu jalannya orang-orang, ya, dari kalangan para nabi, itu kan berarti kisahnya para nabi. Nah, mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, juga as-siddiqin, syuhada dan sholihin. Berikutnya fa tadammanat anwa at-tauhid salasah, dan juga surah Fatihah ini mengandung macam-macam atau bentuk-bentuk tauhid yang tiga yang dijelaskan para ulama. Insyaallah tentang perkara tauhid ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui dan menerima seluruh amal ibadah kita, dan juga kita berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.